klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar berarti seolah-olah menjadi korban? Ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga, jangan sampai kacau apa yang sudah jadi. Nah, boleh dikibarkan benderanya semua. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas itu aja. Maka saya sarankan mundurlah, rubahlah aturan, gitu. Termasuk Pak Mahfud. Itu Pak, dan saya sangat menghargai. Ganjar Mahfud. Saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau. Dan saya akan melaporkan, saya sudah selesai. Selamat malam. Saya sudah bersama Menko Polhukam yang sudah mengundurkan diri dari Kabinet Presiden Jokowi, Profesor Mahfud MD. Prof, terima kasih sudah menerima tawaran wawancara saya. Wartawan tuh apa ya, tekun bener ya, dikejar-kejar sampai ketemu betul sekarang. Oke, makasih juga. Prof Mahfud ini benar-benar yang pertama karena baru saja Prof Mahfud ketemu dengan Presiden Jokowi hari Kamis 1 Februari kita wawancara ini. Jadi gimana tadi peristiwa pertemuan dengan Presiden untuk menyatakan berhenti sebagai Menko Polhukam, Prof? Baik, santai dan cair. Seharusnya sih kan dijadwal jam 15.30. Tapi saya yang terlambat karena penerbangan saya dari Aceh Barat ke Medan lalu ke Jakarta, itu agak masih review ya di Medan. Saya bilang, Pak, saya minta maaf Pak, seharusnya saya nih yang lebih dulu, malah Bapak yang nunggu. Enggak apa-apa, ada apa-apa, saya tahu Pak Mahfud dari Aceh kita aja. Mulai dari itu lalu saya substansinya masuk, Pak saya ke sini ingin menyampaikan 3 hal. Yang inti dari 3 hal itu saya mohon berhenti menjadi menteri. Saya tulis dalam surat ini isinya 3 paragraf pendek-pendek. 1, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dulu 23 Oktober 2019 mengangkat saya dengan penuh penghormatan. Saya sangat dihormati dan saya sangat menghormati Bapak waktu itu. Bapak percaya kepada saya dan saya merasa bahwa saya bisa membangun kepercayaan itu. Dan alhamdulillah saya sudah berusaha melaksanakan tugas-tugas itu. Yang kedua, karena saya sekarang ini ikut kontestasi politik untuk Pilpres dan saya ingin mengambil estafet kepemimpinan untuk memperjuangkan itu, tentu saya merasa perlu mohon berhenti kepada Bapak agar saya bisa bekerja lebih enak di dalam proses kontestasi ini. Lalu yang ketiga, saya minta maaf kalau selama saya membantu Bapak ada kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Itu aja yang saya sampaikan. Tapi lama juga ya Pak ya? Hah? Karena wartawan nunggu di luar lama juga. Oh iya, tapi kan kemudian banyak gurau-guronya gitu, gurau-gurau lain itu. Tapi yang pokok itu yang saya sampaikan gitu. Sampai setengah jam lah kira-kira kami bertemu. Prof, saya mau ambil poin kedua karena Prof Mahfud mundur sebagai Menko Polhukam karena menjadi salah satu calon wakil presiden. Pertanyaan, kenapa baru sekarang, Prof? Ya, kalau kapanpun mundur itu pasti ada yang tanya. Mundur sekarang ada yang bilang, oh itu sama aja, itu sudah di injury time baru mundur. Kenapa tidak dulu-dulu? Nah, kalau mundur dulu juga sudah diperbincangkan ketika dulu mau mundur, ya jangan sekarang. Ini belum waktunya gitu. Cari momentum yang tepat gitu. Kalau tidak mundur juga pasti ada yang persoalkan. Ini kan rakyat kita ini 270 juta lah ya, punya pendapat, bisa mengelompokkan setuju, tidak setuju, mendukung, tidak mendukung, itu biasa. Kalau saya sendiri sebenarnya berpikirnya adalah tidak tepat bagi saya
secara psikologis lah kalau tidak mau bicara etis. Kalau saya sudah ikut kontestasi begini kok tidak mundur, iya kan? Jadi seharusnya kalau suasana batin Pak Mahfud itu harusnya mundurnya lebih awal atau lebih cepat dari ini. Diskusinya dulu begitu, tetapi pada waktu itu timbul pro kontra di sini juga, di kantor ini juga begitu, lalu teman-teman juga begitu, kemudian di TPN, di lingkungan partai politik pengusung juga begitu. Itu kan harus didengar juga semua. Akhirnya saya ambil keputusan, udah saya nanti mundur tanggal 14 sesudah pencoblosan. Iya, sesudah quick count gitu kan kita, apapun hasilnya lah saya mundur karena satu putaran saya sudah tidak dengan pemerintah, masa saya mau ikut terus kan gitu. Kan kurang enak secara psikologis, soal etis lain lagi nanti pembahasannya ya. Tapi psikologis saja enggak enak, masa saya mau di situ terus, wong sudah jelas saya secara politik gens, iya kan? Sehingga saya merencanakan tanggal 14 sebenarnya sore. Itu rencana awal, Rencana 14 awal. Februari. Apapun hasilnya ya Pak? Apapun hasilnya semula gitu. Tapi kemudian memang ada tuh yang dikutip Pak Ganjar tadi mengatakan pokoknya menteri harus mundur, termasuk Pak Mahfud kan gitu. Nah tentu saya tidak bisa kan kalau tidak merespons itu dengan positif gitu. Kalau begitu ini mungkin momentum yang tepat gitu. Sehingga saya waktu itu nanggapi juga, saya nunggu momentum. Momentumnya apa? Ketemu Pak Jokowi dulu, karena dulu saya diangkat dengan penuh penghormatan, saya harus pergi dengan penuh penghormatan kan begitu. Tidak tinggal gelanggang colong pelayu kata orang Jawa. Jadi saya tidak akan Jangan main pergi begitu saja. Ya, saya tidak akan pergi tampak muka. Iya. Datang tampak muka, pergi tampak belakang. Saya tidak mau datang hanya kirim surat mulai sesnek. Saya ketemu saya mau ketemu Pak Jokowi. Waktu itu memang dijadwalkan langsung hari Senin 3 hari lalu itu memang Pak Jokowi langsung menjawab, oh ya bisa secepatnya kalau Pak Mahfud mau ketemu gitu. Tetapi saya yang di luar kota, saya ada di Medan, terus ke Riau, terus kemana. Jadi persoalan waktu dan jadwal saja. Begitu sampai Jakarta, Pak Jokowi yang keluar kota kemarin ke Jawa Tengah kan, ke Bantul, ke itu. Baru sore ini kami ketemu di luar jam kerja. Kami ketemu di Istana Merdeka. Prof, saya mendengar juga salah satu alasan mengapa Prof dilarang mundur itu adalah karena ada juga capres yang di dalam kabinet dan nggak mundur. Prof Mahfud nggak merasa rugi dong? Kalau saya tidak merasa rugi, tapi yang bersikeras seperti itu ada juga, gitu ya. Artinya yang sudah ngomong di media kan udah banyak gitu. Jangan mundur dong, yang lain juga tidak mundur. Kenapa Pak Mahfud mundur gitu? Rugi kalau mundur. Tapi tapi ada yang juga mendorong. Kenapa tidak mundur saja gitu? Nah pertimbangan saya pada akhirnya ya saya mundur. Lebih bagus bagi saya dan mungkin bagi Republik lah untuk sama-sama belajar memperbaiki negara ini. Jadi kalau sekarang saya tanya sebagai salah satu calon wakil presiden dan baru saja hari ini Kamis 1 Februari bertemu dengan Presiden Jokowi minta mundur. Sekarang merasa lebih plong atau justru merasa lebih berat karena harus kampanye dan sekarang nggak ada lagi embel-embel Menko Polhukam? Merasa lebih plong. Gitu ya, merasa lebih plong karena saya bisa lebih leluasa untuk bergerak karena selama ini juga saya selalu melirik ya. Saya kalau mau pergi mau kampanye tuh saya rutin lah minta surat cuti sebelum surat cuti dari presiden datang saya tidak pergi. Nah, tapi saya melihat orang-orang lain kok kampanye tiap hari ya, hari ini ada di sana apa cuti apa enggak tuh gitu. Nah, saya merasa saya ini udah berlaku tertib gini kok yang lain enggak ya gitu. Nah sekarang saya merasa plong, seumpama juga melakukan itu tidak melanggar juga, tidak nyolong-nyolong kesempatan gitu ya. Nah itu aja. Jadi merasa lebih plong karena? Saya merasa lebih plong meskipun lalu merasa agak sedih karena tentu harus kehilangan kawan-kawan yang setiap hari ada di sini ya. Dengan wartawan situasinya tidak lagi bicara politik pemerintahan tapi politik elektoral kali sampai pemilu ke depan kan gitu kan. Nah itu yang cuma itu dan itu tidak ada masalah, memang harus dilalui. Prof, ada sindiran ketika Prof mengatakan ingin mundur dan menunggu timing. Sindiran itu ditujukan pada Prof Mahfud dengan mengatakan kalau emang ada standar etik, masa harus pakai timing? Etik kan nggak pakai timing. Etik tidak perlu pakai
perhitungan waktu, etik itu selalu ada kapanpun. Enggak, etik saya, etik kepada Pak Jokowi. Itu tadi, etik agar saya mau mundur kalau sudah ketemu Pak Jokowi. Timingnya belum ada ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi pergi terus, saya pergi terus. Itulah sebabnya begitu saya nyatakan mau mundur itu, saya langsung kontak Pak Pratikno. Pak, saya mau ketemu Pak Jokowi dulu. Saya benar mau mundur, tolong dijadwalkan. Dijadwalkan Senin, Minggu dan Senin saya di Medan dan Riau kan. Seperti Anda tahu, besoknya ke Tasikmalaya. Terus nah, Pak Jokowi ke Jawa Tengah. Baru ini ketemu di luar jam kerja hari Kamis. Sudah cepat sebenarnya. Enggak, timingnya tuh bukan timing standar etik. Timing saya ketemu Pak Jokowi dulu gitu loh. Kalau saya sudah ketemu itu saya anggap timing yang tepat. Karena saya menghormati beliau seperti halnya beliau juga menghormati saya. Jadi kalau saya meminta memperjelas lagi standar etiknya seorang Prof Mahfud yang ditandai dengan mundur sebagai Menko Polhukam, standar etik itu ingin dicontohkan pada yang lain atau ingin dicontohkan pada masyarakat Indonesia bahwa Pak Mahfud sebagai salah satu calon wakil presiden mundur sebagai Menko Polhukam. Tapi timing itu adalah timing untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Sebagai standar etik saya bahwa saya punya hubungan baik dengan dia selama 4 tahun. Masa saya mundur lalu tidak ketemu gitu kan tidak boleh. Itu bertentangan dengan keluhuran budaya kita. Iya kan? Orang tersangka korupsi aja menteri menghadap kok, masa ini orang baik-baik tidak menghadap kepada presidennya, kan tidak boleh. Orang tetap mencurigai tapi Prof Mahfud bahwa Prof ini sedang bikin drama begitu atau ingin menciptakan heroisme gitu. Terbukti kemarin hari Rabu Prof Mahfud sendiri mengatakan saya ingin mengajukan surat pengunduran diri. Bagaimana menjelaskan tahapan ini bahwa Prof Mahfud mengundurkan diri ini memang murni etik atau elektoral? Saya murni etik dan juga sekaligus untuk kerja politik kan sudah saya katakan biar saya enak kerja politiknya. Nah soal orang menilai macam-macam itu terserah saja. Saya kan tidak pernah peduli penilaian orang. Kalau saya tidak bilang juga ada yang nyalakan. Kalau bilang ada yang nyalakan pastilah 270 juta kepala. Enggak apa-apa. Gitu tinggal nanti lihat tren negatif atau positifnya itu nanti bisa dilihat sendiri. Tetapi saya tidak ingin mempertentangkan apakah ini keperluan etik atau keperluan elektoral, mungkin dua-duanya. Kan betul saya katakan, sesudah ini saya akan bekerja tanpa ragu dan bicara tanpa ragu juga kan. Menurut kepentingan orang berkampanye, kampanye politik gitu ya. Bukan membocorkan rahasia negara, tapi kampanye kan gitu kan. Beda dong membocorkan rahasia dengan bahwa punya waktu yang lebih banyak. Punya waktu yang lebih banyak, ya masih 10 hari kan, wah itu. Meskipun itu juga dianggap terlambat, 10 hari mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam untuk elektoral misalnya, terlambat sekali Pak Mahfud. Iya ada yang bilang terlambat, tapi ada yang bilang terlalu cepat. Katanya dulu kesepakatannya kan pada saat sudah pencoblosan, ada yang bilang terlalu cepat, Anda cepat 14 hari, kok enggak bilang dulu gitu. Itu makanya saya katakan itu terserah sajalah orang menilai dan itu bagus saja, setiap penilaian itu kan ada segi-segi positifnya. Nah silakan biar masyarakat kita makin banyak belajar terhadap itu. Prof Mahfud MD ingin keputusannya mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam bisa menjadi contoh bagi paslon lain. Siapa? Saya masih bersama calon wakil presiden nomor urut 3 yang baru saja mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam, Prof Mahfud MD. Prof Mahfud, sekarang jadi memanggilnya masih Menko Polhukam atau gimana? Karena kan surat pengunduran diri baru tadi diberikan pada Presiden Jokowi. Saat ini boleh masih dipanggil Menko Polhukam, kan nunggu kepresnya kapan, gitu ya. Saya besok pagi masih akan ke sini dulu. Karena saya masih Menko Polhukam, tapi mungkin tidak lama lah, sehari 2 hari akan keluar. Prof Mahfud, ketika Prof Mahfud hari Rabu kemarin di akhir Januari mengumumkan akan ketemu Presiden, memberikan surat pengunduran diri, itu banyak yang mengapresiasi, termasuk hari ini, dan dianggap dan diminta untuk ada yang mencontoh juga langkah Prof Mahfud. Siapa menurut Prof Mahfud yang sebaiknya mencontoh langkah Prof Mahfud? Ya terserah yang menilai ya siapa. Ya menurut saya ya yang pasangan calon yang lain, kemudian mungkin ketua partai yang
yang banyak berkampanye, yang hampir setiap hari gitu ya mengkampanyekan. Mungkin ya, tapi itu terserah aja lah. Saya akan itu yang saya baca di media bahwa itu kan gitu. Kalau saya sendiri untuk standar etik itu untuk saya aja lah. Bahwa etika saya seperti itu gitu. Tapi memang menarik kan, Rosi, ketika saya menyatakan saya akan mundur itu kan, saya akan mundur gitu kan. Malam itu saya ngomong di Semarang kan. Ya, di Semarang. Saya akan mundur sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Ganjar. Dilala besok paginya tanggal 24 Presiden lalu mengatakan Presiden, Menteri boleh dong berkampanye, boleh memihak gitu. Seakan-akan publik menilai lalu seakan-akan ini reaksi terhadap pernyataan saya. Seakan-akan ya publik menilai kok berbarengan sih malamnya Pak Mahfud, besoknya Presiden membantah gitu, mengatakan bahwa Presiden boleh. Nah itu sebabnya kemudian siangnya itu banyak yang kontak saya, Pak Mahfud tidak usah mundur, ini kata Presiden boleh kok katanya. Saya bilang tidak bisa, saya sudah nyatakan itu ke publik, tidak kredibel lagi saya kalau hanya karena Presiden mengatakan itu lalu saya batal mundur gitu. Sekali kalimat itu diucapkan pantang untuk ditarik kembali. Betul, ya itu aja. Kan itu kepercayaan masyarakat harus dijaga dengan itu antara lain kan. Gitu aja. Prof, pernyataan Presiden yang mengatakan bahwa Presiden boleh berpihak, Presiden boleh ikut kampanye gitu. Kemudian itu juga justru dikaitkan dengan kemudian langkah atau niat Prof Mahfud untuk mundur. Itu apakah sebenarnya Prof Mahfud sendiri mengalami kegerahan moral mendengar itu? Enggak, kan saya lebih dulu. Bilangnya kan saya tanggal 23. Pak Jokowi tanggal 24, seakan-akan Pak Jokowi yang menanggapi saya, padahal itu dua hal yang terpisah. Berbeda, yang terpisah. Tapi masyarakat lalu kan mengaitkan. Nah disitulah yang seperti saya katakan tadi, banyak WA masuk ke saya dari tokoh-tokoh, dari aktivis, Pak Mahfud jangan mundur, itu jaga di situ. Presiden sendiri bilang mau kampanye kok, kata mereka. Enggak, saya bilang, saya sudah menyatakan itu, saya harus mundur. Apa yang sudah saya ucapkan, dan saya juga memang merasa secara psikologis enggak bisa di situ terus, iya kan? Saya sudah jelas berhadapan gitu, masa saya mau ikut sidang kabinet misalnya dan seterusnya, iya kan? Meskipun ya semuanya baik-baik saja kan. Tapi adakah pernyataan Presiden ini yang boleh berpihak, boleh berkampanye, itu semakin memantapkan langkah Prof Mahfud untuk mundur? Oh iya, kalau itu iya, semakin memantapkan bagi saya. Meskipun semakin banyak yang melarang gitu. Banyaklah aktivis-aktivis saya mau menangis nih dengar Pak Mahfud mau mundur dan sebagainya dan sebagainya. Tapi banyak juga yang mendorong gitu. Bagi saya sendiri dorongan yang lebih kuat ya saya mundur gitu. Pernyataan Presiden Jokowi ini memunculkan banyak reaksi dari para guru besar, aktivis pro demokrasi yang sungguh menyayangkan pernyataan Presiden seperti ini. Tapi saya ingin, kalau Prof Mahfud sendiri? Enggak, saya enggak berkomentar. Guru besar tuh jalurnya lain. Dia murni akademis dan etika seperti yang dipelajari kampus. Saya kan pesaing ya. Saya nih politikus. Nanti apapun yang saya bilang, wah ini dinilai macam-macam. Ya silakan, itu akan bergulir sendiri. Sejauh yang saya tahu itu akan bergulir sendiri seperti efek domino. Ini akan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kayaknya ya. Kalau yang saya lihat. Karena kemarin UGM, para guru besar UGM, Civitas Akademika sudah mengeluarkan pernyataan darurat demokrasi, merindukan presiden yang mencontohkan negarawan, lalu ada juga UII, lalu kemudian ada UI. UI besok ya. Dan UI hari Jumat besok gitu. Menurut Pak Mahfud ini sesuatu yang sudah Anda lihat sejak awal, hanya baru menggelinding, atau ini sesuatu yang sebenarnya memang akan baru menggelinding tapi akan jauh lebih besar pada akhirnya? Ini baru menggelinding sesudah Pak Jokowi tanggal 24 itu mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye, Menteri boleh gitu. Karena itu menimbulkan kontroversi baru di kalangan akademisi. Karena pasal yang lain yang melarang juga Presiden harus tidak netral itu ada kan. Sehingga ada yang mengatakan Presiden boleh berkampanye itu kalau dia incumbent. Menteri boleh kalau dia calon gitu. Nah yang begitu, dan itu pun harus cuti kan begitu. Itu timbul problem seperti itu, masalah seperti itu. Kemudian
orang semakin gerah seperti UGM yang sudah lama kasak kusuk gitu enggak bisa ditahan muncul. UI pun muncul loh, kok saya belum gitu. Lalu kampus lain mulai nih sudah. Saya dengar sih di beberapa tempat, tapi saya sama sekali enggak punya hubungan dengan itu. Saya ini sekarang kontestasi politik. Jadi Anda menahan diri untuk mengomentari. Iya, saya menahan diri. Apa tanggapan seorang Prof Mahfud MD tentang reaksi para guru besar Civitas Akademika yang melihat sekarang ada kemunduran demokrasi, lalu kemudian hilangnya sikap kenegarawan dari seorang presiden? Anda menolak untuk mengomentari itu? Ya, saya lepaskan dulu status profesor saya karena sekarang saya ini kontestan politik. Nanti apapun yang saya katakan nanti ada yang menilai macam-macam. Ya biarkanlah kampus itu bergerak sendiri. Tetapi kalau saya sendiri memang ya pemerintahan ke depan itu kampus itu harus didemokratisasi. Karena selama ini kampus itu dikooptasi. Dulu seketat Orde Baru pun ya, itu kalau akademisi kan dihormati ya. Nah sekarang enggak, semua kalau pemilihan rektor ada tim sukses mencari channel ini, channel itu. Lalu pendapat-pendapat akademik sekarang bercampur baur. Kesannya apakah ini pendapat politik praktis atau pendapat akademik gitu. Menurut saya kedepannya harus didemokratisasi. Kampus itu palang pintu etika sebenarnya ya, yang selama puluhan tahun di Indonesia itu betapapun otoriternya negara, kampus tetap tangguh gitu. Nah, yang sekarang nih saya lihat sistem pengelolaan kampus itu sudah terlalu banyak dicampur oleh politik. Terlalu birokratis gitu. Bukankah Prof Mahfud ada di kabinet? Seharusnya Prof Mahfud sudah melihat itu sejak awal, dan ini yang dari dulu para aktivis pro demokrasi sudah menyuarakan ini dengan begitu kerasnya. Itu dimensi etis juga. Saya kan Menteri Polhukam, yang harus ngurus gitu Menteri Menko bidang manusia. PMK. Sampai PMK kan, dan Mendikbud. Kalau saya sudah bilang ke teman-teman di Kemdikbud, jangan digitukan dong kampus gitu. Kampus itu bagaimanapun tuh rohnya sebuah kemajuan dan palang pintu untuk menjaga etik dan moral itu biasanya dari kampus-kampus. Sana punya Dewan Guru Besar, punya Senat, punya kebebasan member akademik, itu kan kampus. Nah sekarang orang mau ngomong takut itu kampus apaan, dia bilang. Tapi saya tidak katakan ini ke publik. Kenapa? Saya Menko Polhukam. Itu urusan Menko Polhukam untuk PMK kan untuk mengatakan. Sebenarnya Anda sudah melihat itu, tetapi Anda menahan diri. Lama. Karena dalam beberapa kesempatan kan Prof Mahfud ketika dikritik bahwa di era pemerintahan Presiden Jokowi itu kebebasan berekspresi, bersuara itu sudah dibungkam. Tapi kan Prof Mahfud yang membela. Prof Mahfud bahkan mengatakan itu banyak orang mengatakan macam-macam, nggak diapa-apain tuh. Oh itu dalam konteks Undang-Undang ITE. Ya, konteksnya kan. Sekarang media udah terbuka, Rossi bisa bicara apa saja tanpa takut gitu. Tapi untuk konteks kampus itu saya melihatnya lain. Misalnya begini, saya sangat tidak setuju pemilihan rektor misalnya harus mendapat dukungan 35% suara harus dari pemerintah. Sehingga orang yang sudah menang, akademiknya punya kewibawaan, pemerintah bilang tidak karena mungkin beda politik atau karena dicampuri oleh partai politik. Lalu tidak jadi, sehingga sekarang ada gejala. Orang kalau mau pemilihan rektor tuh membentuk tim sukses kayak partai politik. Ini kalau saya jadi. Itulah yang kemudian menjelaskan bagaimana suara-suara kritis dari banyak universitas terbungkam karena rektor itu bagian dari kepanjangan pemerintah. Betul, terbungkam karena itu kepanjangan pemerintah, dan selalu saya katakan demokrasi dan hati nurani itu akan selalu mencari jalannya sendiri. Nah sekarang jalan sendiri itu udah dibuka, tidak melalui struktural kan mereka. Civitas Akademika, siapa Civitas Akademika? Itu bukan lembaga. Civitas Akademika itu himpunan orang-orang yang diketemukan, namanya Civitas Akademika. Tidak, kalau dulu kan bisa Dewan Guru Besar yang bersuara kan, iya kan? Sekarang Civitas Akademika, orang yang merasa pernah menjadi mahasiswa, pernah menjadi pejabat, di situ datang semua menyatakan pendapat. Artinya demokrasi ya, dan hati nurani itu tidak bisa dibungkam. Pada saatnya akan
membuka jalannya sendiri. Dan sekarang sudah mulai buka-buka itu. Sudah mulai ada banyak gerakan-gerakan Iya, di bawah. iya. Dari kampus-kampus sudah mulai bergulir. Prof. Mahfud, ada kekhawatiran juga ketika situasi kemudian memanas. Apakah pemilu bisa tetap sesuai jadwal? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan pemilu sesuai jadwal. Soal kekhawatiran, saya tidak mau manas-manasilah. Pokoknya mudah-mudahan sesuai jadwal. Prof. Mahfud juga saya ingin tanya, sebenarnya ada orang setelah Prof. Mahfud mundur, kemudian banyak pengamat yang mengatakan ini menjadi bola salju bagi banyaknya atau sejumlah menteri yang juga rasanya penting atau perlu untuk mundur. Menurut Prof. Mahfud, apakah menteri-menteri yang selama ini dianggap sudah gelisah, tidak lagi melihat pemerintahan ini berjalan semestinya, itu memang akan mundur? Enggak tahu saya, terserah menterinya. Karena menteri itu punya problem sendiri-sendiri. Sehingga saya tidak bisa menyarankan mereka seharusnya mundur atau mereka seharusnya bertahan. Itu setiap menteri itu sudah orang hebat-hebat sehingga tahu apakah saya perlu mundur, apakah saya punya ganjelan sesuatu kalau mundur, kalau tidak mundur dan seterusnya, itu biar saja. Itu saya aja yang melakukan ini, saya tidak mau nyeret-nyeret menteri lain. Apakah benar sinyalemen bahwa jika para menteri berbeda pilihan calon presiden, maka dirinya atau eselon 1 di kementeriannya itu memang langsung dipanggil aparat penegak hukum? Isu itu saya dengar di mana-mana. Bukan hanya menteri, bupati juga nih. Tiba-tiba muncul kasusnya yang sudah lama. Itu ada kan? Dan saya tidak tahu kenapa KPK misalnya melakukan bersamaan, apakah itu kebetulan bersama apa tidak. Tapi KPK sekarang nampak lumpuh ke pejabat-pejabat yang seharusnya diperiksa gitu. Bahkan ada yang dibebaskan gitu melalui pra-peradilan dan sebagainya. Sebenarnya misalnya KPK kalau udah benar yakin, sebelum pra-peradilan memutus, ajukan ya kan ke pengadilan. Nggak bisa dibebaskan oleh pra-peradilan kalau sudah masuk ke pengadilan. Sama juga kan dulu Setia Novanto, wah kita kejar dia, pokoknya pra-peradilan akan diputus jam 2. Wah kita desak lah KPK, itu segera diajukan. Jam 11 diajukan ke pengadilan, jam 2-nya diputus. Pra-peradilan Setia Novanto ditolak karena sudah ada di pengadilan. Perkaranya limpahkan. Kenapa KPK tidak melakukan itu? Ini kan sudah lama banyak hal yang seperti itu. Nah, ini lalu menimbulkan tanda tanya, KPK ini posisinya di mana sih dalam penegakan hukum sekarang? Gitu. Nah itu saya dengar. Tapi bisa saja nih pembicaraan saya dengan Rosi dipotong lagi oleh orang bahwa ada menteri dipanggil kalau tidak dukung ini. Padahal itu ada kalimat belumnya. Karena saya ditanya, saya menjawab, saya mendengar hal seperti itu. Ini menteri dipanggil, diancam, macam-macam. Itu saya mendengar seperti itu. Ada sambungannya lagi, ada depannya, ada sambungannya. Tapi saya tidak. Saya tidak pernah ditekan, tidak pernah didatangi orang, diancam untuk berbeda pendapat dengan pemerintah, tidak. Itu karena Pak Mahfud juga mengatakan, makanya jangan menjadi orang yang tertawan atau tersandera. Artinya kan ketika itu kan secara clear berarti Bapak tidak punya kasus hukum, tapi kan tidak tahu kalau yang lain itu bisa saja punya satu kasus hukum yang bisa diolah lagi atau sudah muncul lah kalau itu di media, siapanya, kasusnya apa kan sudah muncul semua di media. Itu biar menjadi diskusi publik dan kesadaran para penegak hukum aja kalau itu. Prof. Mahfud, satu pertanyaan misalnya klarifikasi. Prof. Mahfud itu sebagai Menko Polhukam dan sekarang keluar gitu. Apakah Prof. Mahfud punya niat untuk menjelek-jelekan pemerintahan Presiden Jokowi? Enggak, sama sekali enggak. Kemarin pun tidak. Beda dong antara menjelekkan, membotorkan rahasia dan bicara data. Kalau bicara data kan boleh aja kan. Data, fakta, saya kan selalu bicara fakta yang sudah terjadi. Karena saya tidak mau berspekulasi lalu menjadi urusan hukum. Kalau saya bicara sesuatu yang jelek, saya tunjuk buktinya. Kan gitu. Itu fakta. Pun data gitu. Jadi saya tidak akan menjelek-jelekan, tapi apalagi kalau dalam sebuah perdebatan gitu ya, sebuah diskusi, itu kan harus bicaranya data dan fakta. Apalagi sekarang musim gunting-gunting kalimat gitu.
atau mungkin saya tambahkan, dengan tidak lagi atau sudah mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam, Prof Mahfud akan lebih bebas mengkritik apa yang terjadi. Itu yang saya katakan, saya bisa lebih leluasa untuk menyatakan apapun yang saya lihat, kan begitu. Tentu orang yang usil akan mengatakan, lo dulu kamu jadi menteri kok diem aja gitu. Nah, itu pertanyaan yang klasik dan agak bodoh juga. Menurut saya pertanyaan seperti Kenapa? Loh, Kan lumrah, kan wajar. saya Ngapain aja Pak loh, Mahfud? ketika saya jadi menteri kan sudah jelas yang saya lakukan tuh tercatat oleh publik yang dulunya tidak dilakukan orang lain, iya kan? Iya kan? Loh, saya sambil ngomong tapi juga sambil melakukan hal-hal seperti itu, kan gitu. Oleh sebab itu yang begitu-gitu ya biasa. Oke. Kita tenang-tenang aja. Anies Mohaimin punya jargon perubahan. Prabowo Gibran mengusung branding melanjutkan dan satu putaran. Ganjar Mahfud punya apa? Saya masih bersama Menko Polhukam yang baru saja hari ini Kamis 1 Februari bertemu dengan Presiden Jokowi untuk memberikan surat mengundurkan diri. Karena Prof Mahfud sebagai salah satu calon wakil presiden nomor 03. Prof Mahfud, apakah mundurnya Prof Mahfud ini juga ingin menambah atau paling tidak jadi branding yang cukup berbeda? 01 perubahan, 02 keberlanjutan, 03 ini punya apa ya? Mungkin apakah ini juga bisa menambah brand kampanyenya Mas Ganjar dan Prof Mahfud? Saya terus terang tidak percaya tuh pada branding atau positioning keberlanjutan gitu. Kenapa Prof? Karena tidak mungkin keberlanjutan itu mutlak berlanjut, pasti ada perubahan. Saya juga tidak percaya pada positioning perubahan, karena tidak mungkin mengubah itu tanpa melanjutkan. Sehingga kalau itu bagi saya cuma ya branding-branding yang bagi orang ini, masa perubahan lalu ini putus, kan tidak mungkin kan. Tapi mesti melanjutkan juga. Melanjutkan, masa melanjutkan membabi buta, kan harus ada perubahan. Nah perubahan itu bagi saya, melanjutkan sambil mengubah itulah perbaikan. Nah itu sebenarnya kalau di dalam ilmu agama itu hukum kaidah hukum Islam itu sudah ada itu dalilnya al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Lanjutkan tuh yang lama yang bagus, tapi kalau ada yang baru yang lebih bagus diubah agar menjadi lebih bagus. Itu dalil yang standar. Kalau di dalam pesantren itu sejak kecil udah diajari dalil-dalil gitu, sehingga mengubah apa? Mengubah itu yang melanjutkan sambil perbaiki kan tidak mungkin. Karena paslon nomor 3 ini Prof Mahfud dianggap yang paling nggak jelas. Iya, tidak apa-apa. Justru tadi dalam surat saya kan kami akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan agenda-agenda presiden yang perlu dilanjutkan. Gitu aja. Iya kan? Lalu kami juga akan perbaikan, kan tidak mungkin. 02 punya resources yang dianggap sangat besar dan juga kemudian dianggap Presiden Jokowi sendiri tanpa dianggap benar-benar secara formal berkampanye sudah menunjukkan keberpihakan ke 02 dan kemudian dengan tagline keberlanjutan memiliki semua, satu putaran dipastikan menurut 02 berdasarkan banyak survei, memang Mas Ganjar sama Prof Mahfud ini masih bisa menang. Kalau kita sudah yakin akan kalah kan mesti berhenti, tidak bergerak. Kita merasa masih punya peluang yang cukup besar untuk bisa menang pada saat. Seperti misalnya salah satu konglomerat mengatakan sepertiga dari penerima negara ini sudah mendukung atau para pengusaha yang bergabung di 02 meskipun itu dibantah, itu sudah mendukung paslon 02. Punya semuanya. Iya enggak apa-apa, karena rakyat tuh punya hati nurani juga. Kita masuk dari kemungkinan-kemungkinan yang ada agar rakyat kembali ke hati nuraninya. Di dalam banyak peristiwa sering opini publik yang masif itu sering terbalik di dalam faktanya. Bukan hanya di luar negeri, tapi di Indonesia kan sering juga terjadi kan. Kok lain nih? Selalu terjadi begitu. Prof Mahfud merasa terbebani nggak dengan gerakan satu putaran? Gerakan satu putaran? Enggak. Kita juga kan bicara gerakan satu putaran. Iya kan? Sama aja. Sejak awal gitu, satu putaran. Tapi itu semua saya kira tidak ada yang meyakinkan kalau dibicara satu putaran itu. Sehingga nanti mari kita lihat di lapangan. Ada soal pembagian bansos yang kemudian disinyalir
karena dibagikan menjelang pemilu, maka ini dipolitisasi atau diasosiasikan pada Presiden Jokowi, dan kita tahu tentang keberlanjutan Presiden Jokowi ada di putranya. Pembagian bansos ini, apakah juga menurut Prof. Mahfud bagian dari untuk gerakan satu putaran memenangkan paslon 02? Ya mungkin ya, karena misalnya ada menteri yang terang-terangan begini, ini bansos loh dari Pak Jokowi gitu. Ini bansos dari Pak Jokowi. Pak Jokowi itu ayahnya Gibran loh, calon wakil presiden. Itu ada menteri yang begitu kan, terang-terangan kampanye. Ya menurut saya itu sama sekali tidak etis. Oleh sebab itu saya selalu mengatakan bansos itu bukan bantuan dari orang, bukan bantuan dari pejabat, itu negara. Undang-Undang Dasar 45 bab tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial itu sudah memerintahkan kok itu. Jadi siapapun presidennya itu tetap akan jalan, tidak boleh dipolitisasi seperti itu. Nah, hal seperti itu kita beritahukan kepada rakyat. Gitu. Semaksimal atau sebanyak mungkin. Kita beritahu rakyat harus tahu itu. Seberapa besar rakyat bisa tahu nanti akan dibuktikan pada saat pencoblosan. Paslon 01 Mas Anies Baswedan mengatakan juga pada awak media hari ini betapa di lapangan ketika mereka kampanye itu mengalami intimidasi. Misalnya hal yang cukup sering listrik mati karena kemudian disebutkan PLN mati bergilir, lalu surat izin yang kemudian dibatalkan sepihak, bus yang kemudian tidak tiba-tiba dikatakan sudah tidak bisa diorder lagi. Apakah Pak Mahfud selama waktu kampanye kemarin masih Menko Polhukam itu punya pengalaman yang sama? Baru 2 hari lalu saya di Riau, hari Senin saya di Riau. Itu di gedung di GOR gitu yang luas itu, orang sudah kumpul jam 11. Saya baru sampai di sana jam 2. Mereka di sana kepanasan. AC-nya mati, listriknya mati. Kalau AC-nya dihidupkan, listrik mati gitu di ruang itu. Jadi tinggal pilih mau dingin iya, atau mau terang. Banyak orang yang bersemburat keluar juga. Lebih baik kalau nunggu dia bisa mati di dalam gitu. Itu yang cerita kepada saya ketua panitianya. Pak, ini saya sudah telepon agar daya listriknya tolong dijaga. Kok baru sekarang terjadi seperti itu? Terjadi di Riau. Tapi kalau kita mau menuduh itu yang melakukan PLN juga tidak punya bukti juga kan. Sama dengan saya memberi kuliah umum di sebuah kampus, di situ ada 71 bendera saya di jalan itu menuju itu. Hilang. Sebelum saya sampai itu bendera semua hilang, spanduk hilang, 71 di Banten. Lalu orang melapor panitianya, Pak ini hilang. Kita mau nuduh siapa coba? Kan tidak bisa nuduh, tapi orang udah tahu ini yang melakukan si ini gitu. Tapi kalau dikatakan lalu ditangkap, apa buktinya? Kamu menyebarkan berita bohong, kan begitu kan? Tapi Bapak sendiri bisa melihat, ada sense itu bahwa kalau ke lapangan tuh seperti seolah disapu atau dipersulit, itu sense yang tidak dapat dipungkiri. Kalau mempersulit saya enggak, tapi kalau APK alat peraga kampanye itu banyak yang hilang itu iya. Sampai sekarang gitu. Tapi kalau ditanya siapa yang melakukan, ada yang bilang itu masyarakat, ada yang bilang, tapi kan mestinya kok yang satu enggak hilang apa enggak ada masyarakat. Ada masyarakat yang merusak juga gitu. Kayak yang satu selalu hilang, yang satu ini selalu aman gitu. Kan mestinya ada standar pengamanan yang sama terhadap itu. Tapi kalau kita bicara itu lalu ditanya siapa itu yang melakukan, enggak tahu. Kalau bilang enggak tahu berarti kamu fitnah, bikin berita hoax. Oleh sebab itu saya bilang yang begitu enggak usahlah ribut-ribut nyebut orang, apalagi nuduh sebuah institusi. Tapi hati nurani rakyat tahu kan, karena semuanya berbisik gitu. Karena ada misalnya loh lurah misalnya yang dipanggil itu kan sudah banyak yang mengadu, tapi ketika ditanya dia takut juga. Coba siapa yang memeriksa dan sebagainya itu takut, tapi dia datang gitu. Apa isi pembicaraan? Yaitu harus milih ini. Bahkan ada yang disuruh agar menghubungi lurah-lurah lain gitu. Nah nanti kalau ini kita di mana gitu buktikan gitu, takut orangnya malah ditangkap sebelum membuktikan. Bisa jadi. Oleh sebab itu kita hati-hati juga menjaga keselamatan masyarakat. Tidak sembarang kamu ungkap itu. Kita punya tim hukum tuh, saya bilang hati-hati jangan sampai rakyat menjadi korban. Rakyat yang membela kita malah jadi korban nanti. Suruh jangan nyebut siapa-siapa gitu.
Karena dia pasti dipanggil lagi dan yang disebut tuh pasti tidak ngaku seumpama pun iya kalau itu aparat, kan gitu kan. Jadi sesungguhnya gambaran tentang intimidasi di lapangan saat kampanye itu sesuatu yang real. Sesuatu yang real di beberapa tempat tertentu. Ya. Tidak di semua tempat juga gitu. Misalnya saya tadi ke Aceh, saya tanya kanan kiri enggak ada di sana intimidasi. Jalan seperti biasa aja. Tapi mungkin karena memang elektoralnya di sana tidak banyak gitu ya. Pemilihnya DPT-nya tidak banyak. Mungkin. Tapi saya tanya ke semua yang ada, enggak ada Pak sini. Perusakan bendera apa gitu enggak ada. Memang benderanya aja yang enggak ada katanya. Bukan karena dirusak. Memang benderanya enggak ada. Tidak ada alat peraga kampanye di sana. Iya, enggak punya uang buatnya Pak katanya. Bukan karena hilang. Tapi kalau di Jawa kan banyak tuh. Di Sumatera beberapa kan banyak yang terjadi. Tiba-tiba brus hilang gitu satu malam. Kalau ditanya enggak tahu, masyarakat sendiri katanya. Tapi yang satunya enggak hilang, malah bertambah gitu. Itu kan, itu masyarakat sendiri juga gitu. Kalau Pak Mahfud nggak Menko Polhukam lagi, lebih berat lagi nggak kira-kira? Enggak, saya biasa-biasa saja. Untuk saya pribadi biasa, saya kan udah puluhan tahun bekerja di situ. Itu bisa saja sering juga terjadi gitu. Tetapi mungkin tingkat brutalitasnya yang agak berbeda ya. Tingkat brutalitasnya dan nekatnya itu. Pemilu kali ini dibilang ada yang paling brutal. Pak Mahfud setuju? Iya, kalau dibandingkan dengan selama reformasi ya. Reformasi kan 99 bagus, 2004 bagus, 2009 oke gitu kan. Itu 2009 saya hakim MK-nya. Itu Pak SBY presiden tuh. Sama sekali tidak ada hubungan dengan saya untuk bicara perkara. Dan saya tidak mau, dan dia tahu gitu. Sangat. Karena Pak Mahfud waktu itu ketua MK. Saya ketua MK. Jadi Pak SBY tidak pernah mau bicara perkara, ngutus orang ketemu saya enggak. Pada waktu itu 2009 itu. Bahkan kalau ada masalah segera diselesaikan oleh Pak SBY. Misalnya soal KPK dulu yang kasus cicak buaya kan, Antasari ditahan dulu lalu BB Samad ini diambil kan. Mahfud karena Pak SBY turun tangan selamatkan. Prof Mahfud karena bilang soal Mahkamah Konstitusi. Prof Mahfud bagi kalangan aktivis itu juga kehadiran Prof Mahfud itu untuk mengawal reformasi dan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ya, apa yang harus diperhatikan dari revisi Mahkamah Konstitusi? Enggak. Itu gini. Itu saya sampaikan tadi ke Pak Presiden. Pak, ada 3 hal yang harus. Yang MK ini gimana Pak? Yang sedang saya ini, satu soal HAM, yang kedua soal BLBI, lalu yang ketiga RUU-MK. RUU-MK itu saya bilang saya tolak untuk dilanjutkan pembahasannya. Karena pertama itu RUU tadinya tidak masuk prolegnas. Tiba-tiba muncul sudah dalam bentuk usul jadi. Kami suruh buat DIM. Hanya beberapa pasal sih yang diubah. Nah, kita sudah buat DIM yang tidak merugikan semua orang. Tapi di DPR mau merugikan semua orang yang kecenderungannya. Ini kalau pasal ini terjadi orang seperti ini langsung di kick off. Jadi ini apa? Pasal Maka tentang saya apa? Pasal tentang aturan peralihan tentang usia presiden. Gini misalnya usia hakim MK. Hakim MK yang sudah menjabat lebih dari 1 kali dan umurnya belum mencapai 65 tahun misalnya, maka hakimnya harus dikembalikan ke lembaga pengusulnya untuk diusulkan kembali. Jadi pasal ini bisa digunakan nyekat orang, dan dengan pasal itu 3 orang langsung bisa disikat. Pasal di Isra. Ya nantilah kau cari sendiri. Berarti memang ada pasal yang ingin menyingkirkan hakim-hakim konstitusi yang belum berusia 65 tahun. Berpotensi menyingkirkan itu, dan itu bisa dipakai sewaktu-waktu. Oleh sebab itu saya deadlock, saya bilang deadlock. Tidak usah dibahas, saya tidak setuju. Dan saya lapor ke Presiden tadi, saya suruh deadlock. Sebelum ini saya sudah lapor Bapak bahwa ini tidak fair. Undang-undang mau menyingkirkan orang gitu. Kan waktu staf saya di DPR dibilang, katanya, kok berani-beraninya kamu menolak ini, nanti habis ini Presiden langsung tahu loh. Lalu saya bilang, memang kenapa kalau Presiden tahu? Ini saya sudah lapor Presiden, saya bilang, dan Presiden setuju.
gitu. Sampai sekarang deadlock. Artinya enggak usah dibahas, saya bilang nanti aja habis pemilu. Karena Mahkamah Konstitusi ini punya peran yang penting dalam Betul. menyelesaikan sengketa pemilu. Jadi Kecuali diteruskan menurut rumusan saya. Yang diurusan oleh pemerintah ini. Kalau ini semuanya selamat. tidak perlu ada batas usia. Enggak. Ada batas, tapi aturan peraliannya itu. Aturan peraliannya yang sudah terlanjur ini tetap dong diberi kesempatan. Jangan ini bukan harus dikembalikan dulu, apakah mau diangkat kembali apa tidak. Kan udah benar cara begitu. Jadi yang fair sudah jelas ingin menyingkirkan orang itu rasanya. Jadi revisi MK ini punya potensi menyingkirkan hakim-hakim konstitusi. Ya, makanya saya deadlockkan. Dan kenapa saya tadi sempat menyebut nama hakim-hakim konstitusi yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat adalah hakim yang memiliki integritas yang baik. Jadi lucu juga nanti MK ini ya. Kemarin memutuskan batas usia minimal, nanti supaya bisa memasukkan calon kontestan tertentu. Sekarang untuk MK bisa melenyapkan orang dengan batas usia tertentu. Bisa, dan itu tidak ada di prolegnas tadinya karena undang-undang MK itu udah dirubah berapa tahun 2020. Oh sekarang tiba-tiba diubah lagi tanpa pembicaraan lebih dulu. Apa itu boleh? Ya boleh kalau itu keputusan balik. Tapi kenapa memutuskan itu untuk merevisi tiba-tiba gitu? Apa dugaan Prof? Yaitu mau memasukkan untuk mengganti orang. Kalau dugaan ya, oleh sebab itu saya beri pasal ini aja nih begini kalimatnya. Mereka nolak, ya sudah deadlock saya bilang. Pemerintah jangan teruskan ini. Kan pemerintah sering menolak undang-undang tentang kepulauan ya, daerah kepulauan gitu. Di deadlock di pemerintah, meskipun DPR dan DPD Indonesia deadlock di pemerintah karena pemerintah menganggap ini tidak bagus. Gitu. Misalnya. Jadi bisa kita mendeadlockkan. Oke. Tapi ketika Pak Prof Mahfud sudah tidak menjadi Menko Polhukam, di luar tanggung jawab saya. Oke. Saya tidak lagi berdosa di mata Allah untuk membela kebenaran kalau saya sudah tidak di posisi itu. Masih bersama saya Menko Polhukam yang baru saja bertemu Presiden Jokowi hari ini, hari Kamis 1 Februari untuk memberikan surat pengunduran diri. Prof Mahfud, ada yang saya mau klarifikasi di Prof Mahfud. Sudah 2 kali Prof Mahfud bicara soal perempuan. Satu, soal suami korupsi karena istri. Suami-suami yang terjerumus ke dalam kejahatan karena istrinya tidak baik. Banyak koruptor itu yang sekarang masuk penjara karena tuntutan istrinya. Prof, kenapa perempuan yang disalahkan? Enggak, saya enggak nyalakan perempuan. Karena kan memang banyak suami itu yang terjerumus korupsi karena istrinya. Misalnya tuh yang di departemen apa itu, di perhubungan atau apa ya, yang suami istrinya masuk penjara, gubernur mana masuk penjara itu kan karena istrinya hedonis gitu. Tetapi saya konteksnya ketika itu ada perempuan yang seperti itu. Tetapi perempuan di Indonesia itu seharusnya kita bina sesuai, waktu itu saya ceramah itu di satu pengajian di Padang. Saya bilang ibu-ibu, menurut agama perempuan itu adalah tiang negara. An-nisa'u al-mar'atu imadul bilad. Perempuan tiang negara. Kalau perempuan itu baik, maka negaranya akan baik. Oleh sebab itu baiklah, jangan sampai merusak suami, karena ada yang merusak suami, tapi banyak yang suami merusak istrinya juga banyak, kan itu soal moral. Tapi itu kan bicara di Hari Ibu di Padang gitu. Lalu dipotong, oh suami korupsi karena istri. Kan saya tidak bilang begitu, jangan sampai terjadi, karena kan ada beberapa kasus yang suami istri yang masuk. Ada beberapa kasus yang koruptor juga rekeningnya di istrinya kan. Gitu kan, tetapi saya justru mengatakan gitu, mari ibu-ibu ini tetap baik. Waktu itu kan di Padang, di pengajian ibu-ibu, seperti ibu-ibu semua ini kan baik. Jangan sampai seperti terjadi suami korupsi karena istri. Itu kan standar aja kan ya, apa salahnya? Sama juga dengan yang baru ya. Ya, kita dengarkan dulu supaya Prof Mahfud bisa mengklarifikasi ya Prof ya, soal ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak. Ya. Ini dia. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Waduh. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral
pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Prof, ini 2 kali meskipun waktunya berbeda, cuman para perempuan merasa bahwa Prof Mahfud ini punya kecenderungan perempuan itu jadi biang kerok. Menyalahkan karena korupsi, anak tidak berakhlak juga karena seorang ibu, padahal mendidik anak itu juga tugas bapak. Tugas seorang bapak. Iya, tapi saya konteksnya setiap anak itu, surga anak itu di telapak kaki ibu. Artinya kalau ibunya tidak baik, anaknya tidak akan baik. Sepak terjang kan, telapak kaki ibu itu kan sepak terjang ibu. Tetapi oke, itu kan karena salah, orang sengaja mengutip. Kalau dimuat lengkap itu, yang di depannya ada pertanyaan tuh di depan sebelah kiri. Pak, ada yang sedang hamil juga, dan itu sudah disiarkan oleh tim saya. Inilah pertanyaannya, Pak, bagaimana Pak agar ibu-ibu itu melahirkan anak yang berakhlak? Kan begitu acara itu. Nah, saya bilang dosa kalau kita membiarkan ibu-ibu melahirkan anak tidak berakhlak. Kenapa? Karena kemudian kalau ibu-ibu itu tidak sempat mendidik anaknya, karena misalnya waktu itu saya cerita kerja serabutan, ibu-ibu itu ada yang bekerja dari pagi sampai sore, gajinya tidak jelas, sehingga ada juga yang membiarkan anaknya jadi gelandangan, kan gitu, sehingga itu anak tidak terdidik gitu. Tetapi saya katakan kalau di Indonesia kan orang baik-baik, tapi bahwa itu ada yang seperti itu kan tidak bisa dibantah. Gelandangan-gelandangan anak kecil dijual di pinggir jalan apa kan masih banyak sekarang di Jakarta ini, iya kan? Ibunya tidak sempat ngurus, karena apa? Ibunya tidak punya kerjaan. Maka saya katakan ke depan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak, diberi perlindungan hukum oleh negara. Tapi oke, tim saya sudah menyiarkan pidato saya yang lengkap itu, katakan guntingan yang tengahnya, yang depannya banyak sekali disebarkan. Iya kan? Yang depannya yang anak bertanya sambil hamil itu kan tidak disiarkan tadi. Lalu jawaban saya bahwa kita berdosa kalau tidak memberi pekerjaan kepada ibu, tidak dipasang juga, kan gitu konteksnya. Nah, atas potongan-potongan itu tentu saya kalau harus minta maaf ya minta maaf kepada kaum ibu. Tapi tolong difahami, itu dipotong-potong oleh orang yang suka memotong-motong video hanya untuk kepentingan kampanye politik. Dan saya menganggap itu terlalu banyak kalau harus ditanggapi satu persatu kan yang begitu. Karena pada dasarnya saya ingin Pak Mahfud ingin klarifikasi, memberikan penghormatan yang sangat besar pada perempuan dan pada para ibu. Iya, justru itu yang saya katakan, ibu ini penting di sebuah negara gitu. Karena apa? Itu kalau di dalam agama saya itu mengatakan al jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu di telapak kaki ibu. Artinya apa? Kalau sepak terjang kaum ibu tidak benar, anaknya tidak akan benar. Pak Mahfud, terakhir saya ingin mengatakan, banyak kemudian yang membujuk, udahlah kita nggak usah rame-rame, semuanya nanti akan baik lagi. Dan kemudian tagline-nya adalah bertanding untuk bersanding. Seperti 2019, begitu kerasnya kompetisi, tapi capresnya Pak Prabowo dan cawapresnya Pak Mas Sandi itu bergabung di kabinetnya Presiden Jokowi. Apakah 2024 seorang Prof Mahfud MD juga akan misalnya dengan sesuatu yang terjadi ikut mengikuti langkah seperti Pak Prabowo dan Pak Sandi Uno, bertanding untuk bersanding? Kalau Anda tanya sekarang itu kepada saya tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Karena begini, dulu pun ketika Pak Jokowi yang pertama saya jadi timnya Pak Prabowo, saya juga diajak masuk. 2014 yang ketemu saya Pak Luhut bilang ke saya, Pak Mahfud besok Tejo Edi itu mau diganti, nanti Menko Polhukamnya Pak Mahfud atau Pak Fahru Rozi. Kami sudah bicarakan katanya. Saya bilang ke Pak Luhut waktu itu, tahun 2015 waktu di tengah awal pemerintahan. Pak Luhut, saya ini timnya Pak Prabowo. Tidak layak dong saya masuk ke situ, saya bilang. Tapi nanti saya bantu dulu lah agar periode kedua saya bisa masuk gitu. Makanya saya mulai bantu di BPIP. Itu saya dengan Pak Luhut tuh, saya masuk di situ sehingga periode berikutnya saya malah masuk nominasi cawapres, tapi kemudian jadi Menko Polhukam kan gitu. Oh, jadi 2015 iya. Pak Mahfud itu sudah sempat ditawarkan untuk masuk ke kabinet. Iya, Pak Luhut yang datang ke saya, Pak Luhut yang datang ke saya. Tapi Prof Mahfud menolak itu karena juga nggak etis. Nggak etis, saya bilang nggak etis dong kalau saya ke situ. Bahkan Pak Mahfud apa sekarang penghasilannya? Masuk ke komisaris ya gitu. Saya carikan, enggak saya bilang. Saya cukup, saya guru besar, saya ngajar di mana-mana dan saya masih punya tabungan. Pak Luhut itu teman saya yang baik, selalu memperhatikan saya sejak dulu.
Itu beberapa kali nawari jabatan. Dia kan sangat dekat dengan Pak Jokowi waktu itu. Jadi pindah dari ketua tim sukses Pak Prabowo di 2014 langsung nyebrang untuk ke kabinet, itu saja menurut Pak Mahfud sangat tidak etis. Tidak etis. Kasihan pada yang berjuang. Yang berjuang mati-matian tidak kebahagiaan, masa dikasih saya yang memang dulu tidak berjuang untuk itu. Nah maka kalau Rosi tanya ini ke saya sekarang, saya enggak. Tapi saya katakan kenapa sekarang? Mungkin saja ada dinamika politik lain nanti di tahun itu. Kalau saya yang menang gimana? Kok Anda tanya itu ke saya? Kalau saya yang menang gimana? Saya mau nawarin enggak? Ya tanyanya begitu dong. Anda sudah bertanyanya seakan-akan saya kalah. Enggak. Kalau gitu, kalau menang di sana ditawarin nggak Pak? Nantilah itu dinamika politik. Apalagi nih calonnya kan tiga pasang. Itu juga dinamika politiknya. Dan pandangan ideologisnya kan bisa saling bersenyawa dengan mana. Itu nanti saja, pokoknya saya jangan ditanya itu sekarang karena saya yang menang. Prof. Mahfud, terima kasih sudah di program Rosi, dan selamat untuk purna tugasnya. Nanti kan akan ada serah terima tentu dengan Menko Polhukam yang baru. Terima kasih juga sudah mencontohkan standar etik. Oke, makasih Terima kasih Rosi. Prof. Mahfud.